Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah yang memanggil kami, memilih dan menetapkan kami untuk diselamatkan. Allah yang mengasihi kami dan terus-menerus memeliharakan kami dengan anugerah Tuhan yang sempurna itu. Hari ini seluruh umat-Mu berkumpul untuk bersama-sama secara korporat untuk menyembah Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, berkenanlah untuk setiap puji-pujian, penyembahan kami, untuk setiap doa yang boleh kami naikkan kepadamu. Dan kiranya firman Allah boleh menjawab setiap pergumulan kami, setiap beban berat yang kami hadapi. Dan kami boleh ditegur, diingatkan oleh firman Allah, dan Tuhan sendiri mempengaruhi hati dan pikiran kami. Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan menolong kami untuk bisa dapat menyembah-Mu dengan leluasa. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pimpinlah, baik di gereja ini maupun di seluruh G3 di seluruh Jepang. Dan juga pelayanan-pelayanan yang akan dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan pimpinlah. Kami serahkan seluruhnya waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami memohon kepadamu, kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Mari kita membaca nats pembimbing kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Bapak Ibu membaca sesuai dengan yang ada di layar dan Alkitab masing-masing. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita mulai bersama-sama. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Silakan duduk. Baik, puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang boleh nyata untuk setiap kita sejak waktu-waktu di mana kita boleh ada di dunia ini hingga saat ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan dan perlindungan nyata dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan berkata, jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah semangat yang sama kita boleh miliki pagi hari ini. Kita mau menyanyikan pujian kita saat ini. Mari kita boleh menyala-nyala roh kita untuk melayani Tuhan dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Supaya kita lebih semangat, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh bahwa Allah yang layak kita puji, layak kita sembah. Haleluya. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lebih sungguh lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Angkatkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Katakan, biarlah rohmu, biarlah rohmu
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita mau mengatakan pujian ini kembali. Api kemuliaan Tuhan tercurah dari sorga untuk kita semua. Haleluya. Kita mengatakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarlah suara nafiri. Mari kita memanggil kita semua umatnya. Haleluya. Katakan dengarlah suara nafiri. Pujikan ini dengan semangat. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lelah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Katakan api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Haleluya, segala raja. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, karena Dia yang layak kita sembah. Haleluya, puji nama Tuhan. Sambil kita tetap berdiri, saya mengundang jemaat sekalian untuk kita boleh membuka pembacaan Alkitab hari ini yang kita ambil dalam Amsal pasal ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat sekalian membaca ayat yang genap, dan pada ayat yang ke-8 kita akan membaca bersama-sama. Perikopnya adalah berkat dan dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan bersama-sama. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu sudah berada di ruangan yang lain dan mengikuti kegiatan sekolah minggu dan sudah didoakan oleh hamba Tuhan. Kita terus doakan untuk pertumbuhan iman rohani mereka, untuk biar mereka bisa jadi saksi di dimanapun mereka berada, bahkan bagi orang tua mereka juga. Saat ini saya memberikan kesempatan bagi jemaat yang ingin memberikan kesaksian akan kebesaran, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang boleh kita alami hingga saat ini. Percayalah bahwa dalam setiap momen kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ini, baik maupun buruk keadaan yang kita sedang lalui, Tuhan ada di sana, menemani dan menjaga kita. Namun Tuhan ingin kita aktif untuk melibatkan Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatan sendiri. Serahkan semuanya kepada Tuhan.
maka Dia akan memberikan damai sejahtera buat kita. Apa yang kita alami, pergumulan dan beban yang kita alami saat ini, kiranya Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kelegaan pada waktunya. Mari kita bertumbuh di dalam iman kita, penyertaan kita kepada Tuhan sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang nangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sonson hari esok, yang Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan karena ada orang-orang di sekitar kita yang menguatkan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat semua penyertaan Tuhan. Kami persilakan bagi jemaat yang ingin memberikan kesaksian, waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, jika belum ada, kita akan masuk dalam ruang pengakuan dosa kita. Saya mengajak kita semua untuk boleh kembali bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Dengan sikap yang hina di hadapan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Mampirlah, dengarlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menyatakan setiap keluhan kami. Ampuni akan setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mampirlah, dengarlah doa kami ya Tuhan. Engkaulah Yesus penebus di dalam kehidupan kami. Kalau orang lain Engkau boleh hampiri, Engkau boleh tolong. Kami percaya hidup kami yang mungkin jauh dari Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan Engkau boleh menguatkan kami Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan tahta rahmat-Mu ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji mulia nama Tuhan. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan,
saja yang menjadi andalan kita. Kita yang memiliki hati yang hancur, mari kita datang kepada Tuhan. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Orang lain kau hampiri. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita datang hadirat Tuhan. Berita anugerah hari ini mengatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita, memohon ampun kepada Tuhan, agar Dia berbelas kasihan kepada kita. Kami persilakan. Ya Allah, Allah yang adil dan benar. Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami mengungkapkan diri kami ini ya Tuhan, sebagai orang yang lemah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kalau kami sering khawatir akan hidup kami sering kali mengkhawatirkan terlalu banyak hal di dalam hidup kami. Kami khawatir akan keluarga kami. Kami khawatir akan pekerjaan kami. Kami khawatir akan keamanan dalam kehidupan kami. Kami khawatir akan kebutuhan kami sehari-hari ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Bahkan yang terlebih kami khawatir akan masa depan kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama di dalam kehidupan kami. Sehingga hadirat Tuhan tidak nyata dalam hidup kami. Pribadi Tuhan tidak kelihatan dalam hidup kami. Kami tidak bisa melihat pribadi Tuhan di hadapan kami. Karena kekhawatiran yang begitu banyak. Ampuni kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami berlama-lama Tuhan di dalam kekhawatiran itu Tuhan. Sehingga akhirnya kekhawatiran itu menguasai kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran itu bahkan membuat kami Tuhan, mempengaruhi Tuhan tindakan kami sehari-hari Tuhan. Bahkan kepada orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampunilah kelemahan iman kami ini ya Tuhan. Karena kami meragukan kekuatan Tuhan yang sesungguhnya. Kami meragukan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami meragukan bahwa Tuhan sanggup menolong kami.
Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang menganggap rendah kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami yang tidak percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami menciptakan sesuatu yang mungkin menghibur diri kami. Ilah-ilah lain yang berusaha untuk bisa mengalihkan perhatian kami kepada Tuhan demi menyenangkan diri kami sendiri Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Yesus. Ya Yesus, biarlah kami di tengah-tengah kesulitan dan pencobaan yang ada, supaya kami boleh datang mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar di tengah-tengah ancaman dan godaan yang kami alami, kami tidak begitu gampang meninggalkan Tuhan. Ampunilah kami akan segala dosa kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh menapak sedikit demi sedikit kehidupan kami, biar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, sambil kita tetap berdiri, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan dengan tema kehidupan Kristen yang sesungguhnya akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Henry Mimbar. Mari datang ke hadapan Tuhan, kita bersyukur kepadanya, nikmati momen intim dengan Tuhan. Biar bersama Tuhan kita boleh berkomunikasi, kita boleh mendengar suara hati Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita melalui setiap kejadian yang ada, melalui firman yang akan disampaikan. Datang hadirat Tuhan, peluk hidup kami ya Tuhan, pegang erat kehidupan kami, menikmati kasih dan menikmati kehidupan kami yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Katakan kembali saat indah. Jadikan pujian ini doa-doa kita. Apa engkau sungguh-sungguh cari Tuhan? Rindukah engkau mencari Tuhan dan berbicara kepadanya? Intim bersama dengan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ingat-Mu Tuhan, ku rasakan. Haleluya.
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Terima kasih Tuhan, kami boleh rasakan hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Biar kami jangan tinggalkan Tuhan, tapi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sanggup memulihkan kami ya Tuhan. Kami rindu untuk berdiam di dalam hadirat-Mu selalu Tuhan. Haleluya. Diam dalam Bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam Bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu diam Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam Bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Perlengkapilah kami dengan kemampuan yang datang dari-Mu. Berilah kami telinga murid yang mendengar dengan seksama, tapi juga melakukannya dengan rendah hati, menyimpannya dalam hati, dan terus dipengaruhi seluruh pikiran kami olehnya. Ubahlah hati kami, tolonglah kami Tuhan. Perlengkapilah hamba-Mu yang terbatas ini. Mampukanlah dia untuk boleh dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Baik kami yang ada dalam ruangan ini, maupun yang mengikuti melalui streaming, Tuhan berkatilah. Sambil kami mengingat seluruh jemaat Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, berbicaralah kepada kami masing-masing. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Shalom. Semua sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar memulai lagi rangkaian perenungan kita dengan topik besar sepanjang tahun ini tentang jemaat yang memiliki hati Kristus. Saudara, tema kita hari ini adalah kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Saudara, apa yang membuat barang ini berharga? Ini namanya apa ya? Apa? Batu akik? Bukan.
Waktu akik. Ini barang-barang, benda-benda yang disukai oleh kaum wanita. Betul ya? Maka menurut anak sekolah minggu yang dulu pernah saya layani, ketika membaca kitab Wahyu dan Injil, dia katakan, oh di sorga nanti penuh dengan benda-benda ini ya, Om. Betul, berarti mama saya lah yang pasti masuk sorga katanya. Karena dia paling suka benda-benda ini. Saudara, yang membuat permata begitu mahal dan bernilai, bukan harganya, bukan pula bentuknya. Tentu saja semakin banyak potongannya dan seginya dia makin mahal, tapi yang membuat dia begitu mahal dan bernilai adalah keasliannya, bukan? Genuitasnya, benar-benar asli bahwa itu adalah permata, bukan sirkonia. Saudara, Tuhan menciptakan gereja juga demikian. Yang membuat gereja itu berharga dan mulia adalah keasliannya, otentitas orang yang ada di dalamnya. Tujuan dari gereja itu ada dan beroperasi di dalam setiap harinya. Gereja adalah tempat di mana orang-orang hidup dalam kekristenan yang otentik. Gereja itu tempat di mana orang semua belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan melalui relasinya dengan sesama. Amin. Maka gereja seharusnya menjadi tempat di mana kita berlatih untuk belajar hidup jujur. Karena ada banyak orang yang menganggap kalau di dunia boleh tidak jujur. Kalau di gereja tidak boleh tidak jujur. Tetapi gereja justru terlalu sering menjadi tempat yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena ada ketidaksehatan relasi di sana, ketidakotentisan hubungan di sana, ada keegoisan, ada kemalasan, ada legalisme, hanya aturan-aturan hukum seperti orang Yahudi, dan ada banyak lagi. Dan realitas banyak terjadi, gereja menjadi rumah yang seharusnya dirancang oleh Allah untuk menjadi tempat penghiburan buat kita. Kita datang ke gereja menerima penghiburan, menerima kenyamanan, kedamaian. Justru banyak kali orang datang ke persekutuan atau gereja menjadi tempat yang berperang, benar? Alkitab sudah membuktikan dan memberikan contohnya. Jemaat di Korintus contohnya. Jemaat yang ada di kota besar, banyak jemaatnya, mampu gerejanya. Sebagian besar masalah justru datang dari dalam gereja. Kenapa bisa terjadi? Karena ada ketidaktaatan terhadap perintah Allah di dalam memperlakukan seorang dengan yang lain dengan cara-cara tertentu. Seorang penulis buku yang terkenal dan seorang hamba Tuhan yang baik sekali bernama Owen Strachan, dia mengatakan begini, gereja masa kini itu seperti apa ketika reporter bertanya kepadanya. Dia berkata begini, permasalahan kita hari ini bukanlah gereja berada di tanah pembuangan Babylon. Tetapi permasalahan hari ini adalah Babylon itu ada di dalam gereja. Bisa mengerti maksudnya? Babylon itu lambang keduniawian. Lambang segala hal yang bersifat duniawi dan kedagingan. Tapi gereja tidak sedang dibuang di Babylon. Babylon itu ada dalam gereja. Saudara, saya setuju dengan kalimatnya. Inilah yang terjadi pada masa kini, bukan? Gereja menjadi tidak lagi sama dengan tujuan dia diciptakan Allah. Nah, Tuhan ingin gereja menjadi sebuah komunitas di mana orang-orang yang percaya, yang ada di dalamnya, memenuhi hubungan yang Tuhan kehendaki dengan nyata dan cara yang nyata pula, dengan realitas dan genuitinya yang benar. Allah tidak menciptakan gereja hanya menjadi ruang kelas, di mana saudara mendapatkan instruksi dan teatrikal belaka, hanya untuk menonton pertunjukan. Gereja bukan itu tempatnya. Kehidupan Kristen yang sesungguhnya jauh daripada itu. Dan kalau kita sebut kehidupan Kristen sesungguhnya, maka kita
biasanya berbicara sesuatu yang spektakuler. Mudah mengatakannya, sulit untuk mengaplikasikannya, betul? Saudara, tapi mari kita sejenak belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Mari kita baca satu persatu ayat-ayat ini. Saudara membaca ayat yang ke-9, saya membaca ayat yang ke-10. Saya baca dengan terjemahan baru yang kedua. Saudara membaca ayat yang ke-9, saya membaca ayat yang ke-10, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita mulai bersama-sama nasihat untuk hidup di dalam kasih. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, bagaimana kata Paulus, ciri kehidupan Kristen yang sesungguhnya itu? Ada banyak hal yang diberikan, item-item oleh Paulus, tapi mari kita lihat ada 4 hal hari ini. Yang pertama, Paulus memberikan di ayat yang ke-9, mengasihi tanpa topeng. Saudara, Paulus memulai bagian ini dengan mengatakan hendaklah kasih itu tidak pura-pura katanya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nanti kita coba elaborasi apa maksudnya. Paulus mau mengatakan bahwa kasih yang alkitabiah itu, kasih yang sejati itu adalah kasih yang ditunjukkan dengan belas kasihan, compassionate love. Kasih yang penuh dengan belas kasihan, kasih yang penuh dengan fokus untuk kesejahteraan orang lain. Walaupun kadangkala kasih itu seringkali tidak selalu harus diungkapkan dengan perbuatan baik kelihatannya. Kalau kita memarahi orang yang sedang berada dalam bahaya, kita tarik dia dari tengah jalan, disentak. Itu sakit sekali, bukan? Dan kalau orang melihat dari kamera tanpa ada suara, orang akan berpikir, jahat sekali yang menarik itu. Padahal kita sedang mengasihinya dengan cara merampas dia dari kematian, betul? Mengasihi dengan kemurnian dan genuity itu tidak selalu dengan kalimat yang lemah lembut. Tetapi keaslian itu berisi belas kasihan dan fokusnya untuk kesejahteraan orang yang kita kasihi. Saudara, mari kita lihat istilah pura-pura yang dijelaskan oleh Paulus di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia itu menggunakan istilah dalam bahasa Yunani. Artinya menggunakan topeng. Maksudnya dari anupokritos ini muncul hipokrisi. Saudara, kata ini sebenarnya berasal dari istilah teater dalam dunia Yunani kuno. Maksudnya bagaimana? Di dalam zaman Yunani kuno, banyak sekali pertunjukan teater yang dilakukan setiap sore sampai malam untuk menghibur orang-orang yang ada di kota-kota di mana ada kerumunan besar. Tetapi pemain teater atau aktor, aktris itu sangat sedikit jumlahnya. Sementara pertunjukan begitu banyak. Dalam setiap pertunjukan dibutuhkan begitu banyak orang untuk memainkan banyak peran. Tetapi sedikit orang yang bisa terlatih menjadi aktor di sana. Maka, karena terlalu banyak peran yang dibutuhkan, terlalu banyak penampilan, maka para aktor yang sedikit itu memainkan banyak karakter dengan memegang topeng. Berbagai macam topeng. Nah, para aktor ini disebut sebagai hipokrites. Orang-orang yang memiliki peran bermacam-macam dengan wajah yang berbeda-beda, dengan gaya dan bahasa karakter yang berbeda. Tetapi satu orangnya. Saudara, atau dengan kata lain, artinya seorang yang tidak bersungguh-sungguh mengatakan apa yang dikatakannya. Orang yang tidak bersungguh-sungguh melakukan apa yang sedang dilakukannya. Karena itu just for acting. Itu hanya untuk pertunjukan, just for show, untuk menyenangkan orang. Apapun yang membuat orang senang, dia akan lakukan itu. Benar? Itulah
Ketidaktulusan, bukan? Paulus mengkaitkan kata ini dengan kata hendaklah kasih itu tulus ikhlas, atau dalam terjemahan yang Bapak Ibu pegang diterjemahkan hendaklah kasih itu tidak pura-pura atau pura-pura mengasihi, karena tujuannya untuk menyenangkan orang yang dikasihinya. Saudara, dia bukan hanya berakting dalam kata itu, tetapi juga memainkan banyak peran dan wajah. Maka tidak heran kalau dia ketemu si A, dia tahu apa yang disenangi oleh si A, dia akan bersikap seperti apa yang disenangi si A. Dia ketemu dengan si B, dia akan bersikap berbeda dengan si B. Sekalipun untuk menyenangkan si B, dia harus menghujat si A yang baru saja dia senangkan. Itu namanya hipokrisi. Jangan lupa akar katanya dan sejarah katanya itu berasal dari banyak akting dan aktor. Nah, saudara, Paulus berkata jangan mengasihi dengan anupokritos. Jangan mengasihi dengan pakai topeng. Dengan kata lain, jangan hanya berpura-pura mengasihi atau mengasihi dengan pura-pura. Jangan. Saudara, kalimat yang sangat baik sekali menjelaskan tentang hipokrisi among the believers. Seorang hamba Tuhan dari Grace Community Church, cukup terkenal, menulis banyak buku, yang bernama John MacArthur, dia berkata begini, jika engkau mau melihat banyak aktor dan aktris spiritual terbaik, yaitu orang Kristen yang jauh dari Tuhan, namun ada di gereja. Kalau Anda baca buku selanjutnya, kalimatnya, kenapa dia katakan demikian? Dia jauh dari Tuhan, tapi dia selalu boasting, dia selalu membanggakan dirinya dengan pujiannya, dengan doanya, dengan kerohanian dan spiritualitasnya. Padahal dia jauh dari Tuhan. Maka dia katakan, kalau mau cari banyak aktor dan aktris spiritual yang terbaik, lihatlah orang yang jauh dari Tuhan, tapi boasting dirinya secara spiritual di gereja. Dan itu hanya ada di gereja, karena di luar gereja dia nggak bisa membanggakan dirinya. Anda tidak bisa membanggakan diri kepada orang yang bukan Kristen, bukan? Tahu nggak, gue rajin gereja, tahu. Bodoh amat, kita kan beda agama, benar nggak? Tapi hanya dengan orang di dalam gereja. Saudara, jangan sampai di gereja justru kita datang tidak dengan genuinity kita. Tidak datang dengan keaslian kita, melainkan datang sebagai aktor dan aktris yang terbaik. Kenapa? Karena menggunakan topeng. Saya bersyukur sekaligus berwaspada karena dilahirkan di dalam suku Batak. Bersyukur karena saya tidak bisa pura-pura mengatur wajah saya. Wajah saya baik-baik saja, udah segi 4 begini kan orang curiga kan, lagi marahnya Bapak itu. Apalagi kalau dia lagi nggak suka, wajahnya nggak bisa disembunyiin gitu loh. Ya. Tapi sekaligus saya bersyukur karena itu menjadi semacam lonceng pengingat buat saya untuk tidak berpura-pura. Jangan keluarkan kata-kata kalau engkau tidak bermaksud untuk mengatakannya. Jangan sampaikan kalimat itu kalau memang engkau tidak serius untuk mengatakannya, engkau mendoakan itu kepada orang lain. Saudara, mengapa orang memakai topeng? Nah, ini pertanyaan yang paling kita perlu jawab. Mengapa orang memakai topeng? Saudara, mari kita sama-sama lihat. Bahkan di antara orang beriman, ada banyak orang memakai topeng. Paling tidak ada 3 alasan mengapa orang memakai topeng yang bisa kita temukan. Sehingga Paulus kemudian mengatakan, jangan mengasihi dengan anupokritos. Yang pertama, karena mereka takut keburukan mereka terungkap. Benar nggak? Rahasia mereka terungkap bahaya, bisa hancur dunia saya. Maka, kalau nonton di film komedi itu ya, dia mau perpisahan, dia tahu dia akan mati. Kalimatnya apa? Biasanya ada komedi untuk iklan-iklan tertentu di Amerika ataupun di India atau di Thailand, itu sangat bagus ya. Mengedukasi sekali, dikatakan, dia udah mau dikit lagi mau meninggal. Mesinnya udah tit, tit, tit. Apa pesan terakhirmu? Dia katakan, please clear my history browser. Coba, ngerti ya? Dia tidak mau ketahuan apa yang baru saja dilihatnya di internet. Tolong bersihkan segera. Saudara, ada banyak pesan terakhir yang bisa disampaikannya bagi orang yang mau meninggal. Mengapa itu yang dicari? Dia takut keburukannya ketahuan. Jika mereka membuka kedok mereka,
dengan keaslian mengungkapkan siapa sebenarnya diri mereka. Dan mereka takut kalau itu terungkap, itu akan membuat mereka malu. Dan malu itu tidak bisa ditanggungnya, betul? Saudara, yang kedua, mengapa orang memakai topeng bahkan di antara orang beriman, adalah karena takut dikritik dan diserang orang lain. Orang seperti ini tidak suka hidup di dalam konflik, tapi selalu menyebabkan konflik. Dia nggak suka konflik, tapi dia kehadirannya konflik mulu begitu. Dia memakai topeng. Dia menyembunyikan kekurangannya agar kelihatan sempurna. Kenapa? Karena pada dasarnya saudara, semua ingin dicintai. Semua ingin dihargai. Semua ingin dihormati. Benar nggak? Tetapi bukan orang tidak menghormati kita kadang-kadang, tapi tingkah pola kita menyebabkan kita tidak layak untuk dihargai dan dihormati. Benar nggak? Saudara, tidak ada yang salah dengan itu. Keinginan kita untuk dihormati, dihargai itu tidak salah. Tapi kita perlu sadari bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sempurna, benar. Jadi kita sering merasa seolah-olah kita harus memakai topeng. Supaya kita tidak kelihatan kelemahannya dan dengan itu orang kemudian menghargai kita. Dulu ada teori berkhotbah diajar oleh dosen kami. Saya ingat betul, dia katakan kalau ilustrasi sebaiknya hamba Tuhan tidak boleh gunakan diri sendiri. Saya bergumul sekali, kok bisa ya? Justru harusnya dia yang memberikan contoh, bukan? Bahwa dia telah diberkati oleh firman Allah. Kenapa? Karena image-nya sebagai seorang hamba Tuhan gembala bisa rusak. Gitu ya. Kalau dia bersaksi betapa bergumulnya membesarkan anak, kok hamba Tuhan begitu? Lalu apa yang kita harapkan dari hamba Tuhan seperti itu, benar nggak? Saudara, kita harus sadar bahwa kita ini punya banyak kelemahan dan tidak ada satupun kita yang sempurna, termasuk hamba Tuhan. Yang ketiga, takut ditolak oleh orang lain. Saudara, penolakan ini banyak menyebabkan kerusakan dalam kehidupan banyak orang. Ada ditolak, akhirnya dia menyelesaikan hidupnya, bunuh diri, dan berujung rest in peace di samping rel kereta. Betul ya? Saudara, takut tidak bisa diterima oleh orang lain. Bagaimana dengan kita ya? Kita di Jepang, pakaiannya gaya orang Jepang. Kenapa? Karena takut dianggap aneh. Ya, justru kalau nggak berbaur, blending. Gitu ya. Kalau orang di Indonesia dulu kita nggak pernah cat rambut, nyampe di Jepang, tiba-tiba rambut kita jadi coklat. Ayo, siapa itu? Ya. Dulu kita nggak pernah pakai alis extension itu. Sekarang 1 meter panjangnya. Sampai jalan pun susah harus kita pegang. Biar lentik Pak, lentik. Saudara, kalau itu alasannya untuk mempercantik diri, saya pikir tidak ada masalah. Karena itulah makna kosmetik kan. Tetapi kalau itu untuk supaya kita bisa diterima, saudara ada loh. Banyak orang seperti itu. Saya berjumpa dengan orang-orang seperti itu dalam beberapa tahun selama saya di Jepang. Dia katakan, mau kemana Pak? Saya mau beli jam Rolex. Wih, keren banget. Kenapa harus beli jam? Kan masih banyak jamnya. Jamnya bagus-bagus pula. Besok saya mau ketemu pengusaha. Saya harus kelihatan mewah supaya dia percaya kepada saya dan saya bisa diterima berbisnis dengannya. Oh, kasihan sekali. Portofolio Anda yang harus diperbanyak, bukan aksesoris Anda. Karena aksesoris tidak menggambarkan Anda patut dan layak untuk dijadikan partner bisnis, benar nggak? Portofolio bisnis Anda dong yang harus ditunjukin. Saudara, kadangkala memang kita masih melihat apa yang kelihatan, betul nggak? Kita bilang, dia mah bajunya itu mulu. Emang nggak ada apa bajunya? Jadi, dulu Presiden Jokowi juga gitu kan. Miskin banget itu gubernur, bajunya putih mulu. Nggak ada yang tahu, dia punya 100 baju putih. Satu hari dia 3 kali ganti baju putih. Dan tahukah Anda di Jepang baju putih paling mahal kan? Benar enggak? Ya, nggak tahu Pak, aku nggak punya baju putih. Nah, belilah sekali-sekali. Saudara, seringkali kita hanya melihat apa yang kelihatan. Saudara percaya nggak? Saya pulang ke Indonesia bawa iPhone terbaru, orang nggak percaya. Paling buatan Cina, casing doang kali.
Mungkin iPhone tapi pakai titik di belakangnya. iPhone tik gitu ya. Masa sih tampangnya begitu pakai iPhone? Kalau saya bawa jinjing tas yang mahal, orang nggak percaya, paling KW. Dari tampangnya nggak meyakinkan. Ya. Tapi beda kalau orang kulitnya putih, agak sedikit ya klimis, dia pakai KW pun dibilang, wih orang kaya pas itu. Ke mall pakai sendal jepit di Indonesia, masih dipelototin sama sapam. Maka kita berusaha secantik mungkin tampil walaupun kita nggak belanja ke mall. Kenapa kok ke mall? Panas di luar. Saudara, mereka takut tidak bisa diterima. Maka mereka menggunakan topeng. Inilah masalahnya pura-pura itu yang dikatakan Paulus. Tapi kalau itu kemudian diaplikasikan kepada mengasihi supaya bisa diterima, aku tunjukkan dengan cara mengasihi walaupun aku sebenarnya tidak suka sama dia. Aku mengasihinya. Saudara, ini justru menjadikan kita sebagai seorang pendusta dan mendustai Tuhan, mendustai diri kita sendiri dan mendustai orang lain. Bukankah itu salah satu hukum dari 10 hukum yang ada? Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, bukan? Saudara, ketika kita mencoba menyembunyikan siapa diri kita, maka kita beroperasi di dalam kegelapan. Alkitab berkata apa? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita telah bersekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, sudah perhatikan, kita berdusta dan perbuatan berdusta itu bukanlah perbuatan kebenaran. Terang seharusnya menyingkapkan kebenaran. Anak-anak terang seharusnya hidup di dalam kebenaran. Anak-anak terang seharusnya menyingkapkan kegelapan dan membukakannya menjadi terang. Jadi kenapa kita hidup dalam kegelapan? Akhirnya kita berbohong kepada orang lain, kepada diri sendiri dan juga kepada Tuhan. Betapa banyak orang yang kita sakiti, banyak pribadi yang kita lukai, betul? Paulus menetapkan standar yang alkitabiah di ayat yang ke-9. Dia katakan, bagi semua orang Kristen, bagi Anda dan saya, bagi kita semua, mengasihi tanpa topeng, tanpa kemunafikan. Tapi nggak berhenti di situ, Bapak Ibu. Paulus memberikan beberapa definisi untuk kasih. Sudah perhatikan istilah yang digunakan di sini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sampai di situ. Kenapa? Jauhilah yang jahat dan apa artinya? Artinya begini, kasih yang alkitabiah, kasih yang sejati itu tidak menutupi kejahatan. Karena dengan berpura-pura engkau mengambil dan mendekat kepada kejahatan dan menjauh dari kebaikan. Benar nggak? Maka dia katakan jauhilah yang jahat. Apa yang jahat? Pura-pura. Jauhilah itu. Tinggalkanlah. Atau kalimatnya sebenarnya dalam bahasa aslinya berlarilah dari sana. Itu sebenarnya kembali ke konteks Yusuf ketika ditawari untuk tidur dengan nyonyanya. Apa yang dilakukan? Lari. Jauhilah yang jahat. Kasih yang sejati adalah hidup tidak mengabaikan kebaikan, menjauh dari kejahatan. Gereja adalah tubuh Kristus itu seharusnya menjadi lingkungan di mana Anda dan saya, kita semua, belajar mengasihi dan belajar menerima kasih dengan tulus, ikhlas, tanpa topeng atau kepura-puraan. Inilah ciri Kristen yang sesungguhnya yang pertama. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-10 mengatakan dengan jelas, ada ikatan keluarga, ada bonding yang kuat. Mari kita lihat ayat yang ke-10 dan baca bersama-sama. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling, coba perhatikan kata saling mengasihi, tapi tidak pura-pura, karena kita adalah
saudara. Saudara mengakui saya ini saudara-saudara? Bisa ngerti nggak? Oh, jadi Bapak ini adalah saudara-saudara. Bapak kan cuma satu, kenapa disebut dalam bentuk jamak? Bukan begitu. Apakah Anda mengakui saya ini adalah saudara Anda? Nah, itu kalimat ini baik. Nggak ada yang ngomong, nggak ada menganggap aku saudara sini. Saya ini menghormati Bapak, Bapak itu gembala kami. Saudara, apakah Anda mengakui orang yang duduk di sebelah Anda atau di sekeliling Anda adalah saudara Anda? Ada? Kalau belum, coba colek kiri dan kanan. Saudaraku, bilang gitu. Saudaraku, bilang. Pinjam dulu 100. Jangan pula begitu. Kau kan dan aku saudara, pinjam dulu. Ya. Kalau dia bilang pinjam dulu 100, oke, pinjam dulu 200, biar aku kasih kau 100, kan gitu. Masih untung kan? Saudara, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Istilah mengasihi sebagai saudara ini, dalam bahasa aslinya, bicara tentang kasih persaudaraan. Philadelphia. Brotherly love. Kalau saudara Anda menelepon Anda, Bang, Kak, Bapak, Ibu, Tante, Om, Tulang, Nantulang, apalah sebutan bagi Anda, dan mengatakan, kirimlah dulu uang. Kalau nggak dikirim uang, aku akan mati hari ini. Ayo, dikirim nggak? Benar? Nah, tunggu nanti ku SMS ya. Tentu saja kalau itu adalah saudara kita, betul nggak? Tapi kalau yang nggak kenal, ngaku-ngaku saudara, istilah di Jepang itu ore-ore, ore-ore dari Bandung. Saudara, itulah kasih persaudaraan, kasih yang ada dalam konteks keluarga. Kalau kita saudara, maka kita tidak boleh saling membenci. Sekalipun seringkali kita berlaku kasar kepada saudara kita karena ada sesuatu yang terjadi konflik di antara kita, benar nggak? Saudara seharusnya tidak boleh saling membenci, betul? Tapi nyatanya di gereja gimana? Ayo, aku nggak benci kok Pak, cuma nggak suka aja sama dia. Itu hanya diperhalus. Aku nggak marah loh Pak, beneran. Aku hanya kecewa kepadanya. Aku benar-benar aku sudah melupakan semuanya. Emangnya apa yang kau lupakan? Dulu dia pernah bikin begini, Pak. Begini. Berarti gak lupa itu. Simpel kan? Saudara, Philadelphia itu diikat oleh satu kata lagi yang dikatakan saling mendahului, hormat, saling mengasihi. Istilah yang digunakan di sini adalah Philostorgos, affectionate. Kita punya afeksi kepada orang yang kita lihat sebagai saudara. Apa maksudnya? Istilah Philostorgos ini dari kata phileo dan storge ini bicara tentang keterikatan atau terjemahan bahasa Indonesia modern menerjemahkan begini nih. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Atau terjemahan bahasa modern terjemahkan tunjukkanlah kasih sayang, diterjemahkan dengan philos storge. Ini relasi bukan hanya sekedar teman, saudara, bukan hanya gambaran kasual, tapi bicara tentang lebih daripada itu. Kenapa disebut saudara dan Philadelphia Phileo storge ini? Orang yang sama, mendapat belas kasihan yang sama, mendapat anugerah yang sama, menikmati relasi dengan Tuhan yang sama, berada dalam gereja yang sama, maka tidak boleh relasinya hanya permukaan. Maka coba bikin agenda sendiri setiap hari Minggu. Setiap minggu minimal 10 orang saya salam. Halo, apa kabar? Waktu salam bukan hanya minggu. Apaan yang minggu? Pagi Pak. Saudara,
kalau terlalu cepat menyebut pagi Pak, kita nggak tahu apakah betul dia sebut pagi Pak atau babi Pak. Lo bener loh, pagi Pak, babi Pak, mirip kan? Hati-hati. Harusnya apa? Tatap matanya, pegang tangannya, goyang 2 kali, dan kita katakan, Shalom, selamat hari Minggu. Betul? Coba agendakan tiap minggu 10 orang. Atau nanti pulang gereja 10 orang. Sebut namanya. Halo, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Memang Bapak setiap hari 10 orang? Lebih. Pagi, pulang harus lewat situ, karena itu satu-satunya pintu. Betul nggak? Bisa 100 orang kusalami kan gitu. Ya. Nah, saudara, mari tunjukkan kasih bukan hanya sekedar kasual. Jangan-jangan kita nggak saling kenal nih. Ya. Ini lupa, Bapak kenal kan sama si Vincent itu, yang mana? Yang matanya belok itu. Mana yang matanya belok? Bagaimana mengidentifikasi mata belok? Gitu ya. Itu Pak, yang rambutnya hitam itu. Banyak di sini yang hitam. Aduh, yang sering datang tiap minggu. Bukan cuma dia. Yang kalau senyum itu manis banget loh Pak. Aku tidak melihat senyum laki-laki manis loh. Itu aneh bukan? Saudara, jangan-jangan kita nggak saling kenal. Coba tanya, namanya siapa? Kamu tinggal di mana? Semalam berbuat apa? Loh kok gitu? Jangan gitu dong. Kayak lagu itu ya. Saudara, maksud saya jangan kasual. Saling mengenal. Kalau perlu, foto wajahnya. Doakan di rumah. Tuhan, 1 minggu ini aku ketemu dia. Kiranya minggu depan aku bisa bertemu dengan dia dan dia berada dalam keadaan sehat. Wih, keren banget kalau jemaat G3 begitu loh. 5 orang Anda foto, Anda doakan di rumah. Amin. Emang majelis gimana Pak? Jangan bilang begitu. Majelis 1 minggu mendoakan lebih dari 10 orang 1 minggu. Ganti-ganti tiap minggu. Ya, jadi di saat Anda masih tertidur pulas, majelis sudah berlutut di rumahnya. Ngapain Pak? Ya berdoalah, masa tidur? Mendoakan nama-nama itu satu persatu. Di saat kita masih terlelap, nyenyak, ences kemana-mana, orang sudah berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah jemaatmu ini. Doronglah dia, mungkin banyak pergumulan. Saudara, orang mendapat belas kasihan yang sama. Konsep itu sebenarnya diajarkan Paulus juga kepada jemaat di Efesus. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah memelihara. Empat. Satu tubuh, satu Tuhan. Kata satu di situ mengungkapkan bahwa kita berada dalam kesatuan, kesamaan, tidak ada perbedaan. Maka jangan lihat, dia kan marganya beda dengan margaku. Dia marga Simbolon, aku margantungan. Jangan begitu. Dia kan sukunya beda sama saya. Enggak. Mungkin kita punya banyak perbedaan. Rambutmu tidak seikal rambutku. Kulitmu tidak sehitam kulitku. Tapi di balik semua ini, kita satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari kita semua. Amin. Emangnya ada orang beda marga lalu memanggil Tuhan beda-beda? Tuhan, marga si mare-mare. Nggak ada kan? Atau orang Jawa, Tuhan, piye kabare. Nggak ada. Saudara, kita semua sama. Maka Paulus mengatakan bahwa gereja harus menjadi tempat di mana orang saling mengasihi. Bukan karena perbedaannya, tapi karena kesamaan yang dia punya. Layaknya ikatan keluarga yang begitu kuat. Gereja adalah tempat di mana orang-orang punya relasi rohani dan tempat tinggal rohani yang sama. Ingatlah, gereja tempat kita untuk menggunakan
keistimewaan yang Tuhan berikan untuk belajar memiliki keluarga. Saudara tahu nggak, keluarga paling dekat yaitu orang gereja. Kalau ada apa-apa dengan saudara, bukan orang di Indonesia yang datang ke sini. Even KBRI nggak bisa langsung menolong saudara. Yang paling cepat datang siapa? Kalau Anda nggak baik dengan tetangga Anda ya, amsyong lah. Orang gereja, teman gereja. Benar nggak? Saudara kita satu iman. Banyak orang bergereja seperti seorang remaja yang berhubungan dengan keluarganya, ada egonya. Ada orang satu kali pergi ke gereja, ini kisah nyata. Dialami oleh seorang hamba Tuhan. Tidak perlu saya sebut namanya, yang pasti dia seorang hamba Tuhan. Di mana Pak? Di GI3. Jangan tanya terus, nanti makin ketahuan. Ada orang suatu hari pergi ke gereja, karena dia tahu ada program di gereja itu untuk memberikan bantuan berupa uang ataupun bahan-bahan makanan. Dia datang ke pendeta ini dan berkata, aku datang meminta bantuan karena aku mendengar gereja GI3 ini memiliki program untuk membantu kebutuhan saya. Lalu ditanya, Anda anggota gereja mana? Gereja itu kan ada dua ya Pak, gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Aku anggota gereja yang tidak kelihatan. Oh berarti itu artinya dia tidak mengikuti gereja lokal kan? Tidak ada di gereja lokal. Maka pendeta itu menjawab, oke, ini uang yang tidak kelihatan. Saudara, atau dengan kata lain orang itu berpikir apa? Gereja ada hanya untuk kebutuhannya. Dia nggak perlu yang lain, yang penting engkau memenuhi kebutuhanku. Kalau orang Kristen datang ke gereja, hanya berpikir konsepnya, gereja harus memenuhi kebutuhanku. Aku udah basi perpuluhan, aku udah lakukan ini, aku sudah buat itu. Saudara, gereja itu seperti shopping mall. Kalau kita cari nggak dapat, kita marah. Atau seperti country club. Kita tidak diservis, kita udah bayar membership, kita marah. Kita diperlakukan tidak adil, kita berasa berhak untuk mengamuk di sana. Gereja bukan seperti itu. Gereja tempat kita berlatih untuk memiliki keluasan hati dan belajar untuk saling mengasihi. Amin. Maka perlakukanlah gereja, jangan seperti orang tadi. Ada banyak orang Kristen memperlakukan gereja seperti memperlakukan Alkitab. Saudara, banyak orang Kristen memperlakukan Alkitab seperti kulkas. Saudara nggak buka kulkas kalau Anda nggak mau mengambil sesuatu dari dalamnya atau membutuhkan sesuatu untuk diambil dari dalamnya, benar? Nggak ada orang buka kulkas. Kenapa buka kulkas? Nggak ada, iseng aja. Itu random banget kan? Ngapain kau buka kulkas? Enggak, iseng aja. Mau ngecek, ada perubahan nggak setelah 2 menit yang lalu kubuka? Orang gila itu. Ada banyak orang Kristen memperlakukan Alkitab seperti itu. Dia baru buka Alkitab kalau dia butuh. Mau mengucapkan selamat ulang tahun, apa ya ayat yang tepat ya? Mau posting status, kira-kira cocok apa nih? Saudara, kadang begitu juga orang memperlakukan gereja seperti kulkas. Kalau datang hanya karena dia butuh. Tuhan memanggil kita untuk ada di komunitas. Kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Tuhan memanggil kita supaya kita bisa memperjelas hubungan vertikal kita dengan Allah yang mencakup hubungan horizontal kita dengan orang-orang percaya lain. Itulah ciri orang Kristen yang sesungguhnya. Yang ketiga, orang Kristen, kehidupan Kristen yang sesungguhnya dilihat dari dia sadar kalau dia diberkati itu untuk menjadi berkat. Yang pertama tadi apa? Mengasihi tanpa topeng. Kedua, ikatan keluarga yang kuat. Selain ikatan keluarga yang kuat, perlu juga memori yang kuat. Mengingat poin-poin khotbah begitu ya. Ketiga, kesadaran diberkati untuk menjadi berkat. Ini berarti apa? Banyak hal yang Tuhan ingin lakukan di dalam dan melalui diri kita, bukan hanya untuk Anda. Memang Tuhan memberkati kita, tapi sebenarnya intensi Tuhan itu tidak hanya untuk kita. Ini banyak orang nggak kurang sadar. Aku kan kerja udah mati-matian Pak. Kalau aku dapat uang gaji itu karena memang Tuhan memberkatiku dengan kerja kerasku. Karena firman Tuhan berkata siapa yang tidak kerja jangan makan, kan gitu ya. Saudara, betul, itu tidak salah. Tetapi waktu Tuhan memberkati Anda dengan kesehatan, dengan berkat finansial, dengan keluarga yang baik, dengan kelepasan dari penyakit, itu bukan hanya untuk Anda.
tetapi supaya Anda bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau Anda melewati banyak kesusahan, air mata dalam 1 tahun yang lalu, itu bukan hanya untuk Anda. Lalu Anda pendam sendirian, Anda bikin buku harian yang hanya Anda baca sendirian dan hanya Anda berikan kepada orang yang Anda inginkan orang membacanya. Nah, kalau dulu tuh zaman kita ada tuker-tukeran buku harian. Saya nggak ngerti apa maksudnya itu. Catatan harian kan namanya juga pribadi ya, tapi tuker-tukeran kita. Ya, itu dulu. Sekarang nggak ada ya, nggak ada lagi yang pakai note itu ya. Sekarang udah pakai SMS soalnya, bertukar pesan. Tuhan ingin hal itu mengalir keluar dari kita. Apa itu? Manfaat yang kita alami. Kalau aku mengalami kesulitan 1 tahun ini, maka kesulitan yang kulalui dan aku berhasil melaluinya, sekalipun terseok-seok, itu bukan untukmu. Bersaksilah. Ceritakanlah kepada orang yang engkau dengar mengalami hal yang sama. Bukankah itu dikatakan oleh Alkitab? Ketika engkau mengalami kesusahan, Tuhan bermaksud supaya engkau bisa menjadi penghiburan buat orang lain. Betul enggak? Maka engkau bisa menceritakannya. Yang kuat ya, aku pun dulu mengalaminya. Air mataku sampai kering. Pundakku sudah tidak mampu lagi memikul beban berat. Tapi aku terus berjalan. Aku terus menatap kepada Tuhan. Dan here I am hari ini. Dan berkata, God is good. Amin. Itu bukan untuk Anda sendiri. Jangan simpan. Sampaikan, ceritakan. Ketika engkau dapat berkat Tuhan, jangan simpan sendiri. Karena Tuhan memberkatimu supaya engkau bisa jadi berkat buat orang lain. Satu kalimat yang baik yang perlu kita ingat. Kalau tidak ada sesuatu yang mengalir keluar dari hidup kita kepada orang lain secara horizontal, maka kita secara pribadi sedang membatasi apa yang mengalir dalam hidup kita yang datang dari Tuhan secara vertikal. Maksudnya, Paulus katakan saling mendahului dalam memberi hormat, betul? Kalau Tuhan tidak melihat ada yang mengalir keluar dari hidup kita untuk orang lain secara horizontal, maka kita mungkin sedang melakukan pembatasan untuk menerima aliran berkat Tuhan yang datang secara vertikal. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan membiarkan kita tidak menikmati aliran berkat Allah. Saudara, 4 tahun terakhir ini G3 Tokyo tidak pernah kekurangan. Di masa COVID pun tidak kekurangan. Banyak orang Kristen tidak pernah kekurangan sekalipun di masa COVID, di masa kekurangan dan beban berat. Kenapa? Rahasia di baliknya adalah tidak pernah memegang apa yang seharusnya dimiliki oleh orang lain dan diberikan kepada orang lain. Memberi tidak pernah orang menjadi miskin. Dan belum ada ceritanya orang menjadi miskin karena memberi. Benar, ada nggak? Nggak ada. Tapi orang yang tidak memberi dengan alasan miskin, perlu belajar kepada janda miskin yang datang ke bait suci, betul? Anda kasih 10-20 ribu kepada homeless, tidak membuat Anda jadi homeless. Betul? Justru Anda memberikan hope kepada orang yang hopeless. Tidak membuat Anda jadi jobless. Saudara-saudara, Paulus mengatakan dengan jelas di ayat yang ke-10. Saling mendahului dalam memberi. Apa artinya ya? Kata lainnya begini. Carilah kesempatan untuk memberi dampak kepada orang lain di luar dirimu sendiri. Saling mendahului, berarti ciptakan kesempatan, gunakan kesempatan untuk selalu memberi manfaat buat orang lain. Apapun itu, sekecil apapun itu berguna buat orang lain. Dan itu menyenangkan orang lain, itulah yang tidak pura-pura. Sekalipun kalimat kita mungkin bagi dia tidak menyenangkan, benar gak? Tapi memberi dampak buat orang lain. Aku tulus mengasihinya. Jangan kau begitu ya. Kamu yakin dengan keputusanmu ini? Jangan buat itu ya. Mungkin dia gak suka dengan kalimat itu, tapi biarlah dia menyadari bahwa aku berkata-kata dengan penuh ketulusan karena aku mengasihimu sebagai saudara di dalam Tuhan. Amin.
Apapun nanti resolusinya terakhir, biarlah itu belakangan. Yang penting, gunakanlah kesempatan untuk memberi dampak buat orang lain. Kalau ada yang berkata, Pak ngapain sih susah-susah Pak, bantuin orang, aku juga masih butuh bantuan. Nah lihat ya, kapan kita nggak butuh bantuan? Benar nggak? Kapan? Kapan momen kita tidak butuh bantuan? Jawabannya untuk orang seperti itu, Tuhan memperhatikan perbuatan kita secara horizontal kepada orang lain. Ketika secara vertikal Allah bekerja kepada kita. Itu tanda Tuhan memperhatikan. Maka saya percaya dan saya meyakini tidak pernah ada orang mengalami kesulitan kalau dia hidup sungguh berguna bagi orang lain. Amin. Ketika Tuhan ingin sesuatu datang kepada kita, untuk Anda, maka lakukan sesuatu bagi sesama. Karena dengan melakukan sesuatu bagi sesama, Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita secara vertikal. Matius pasal 7 ayat yang ke-12 berkata apa? Nah ini, coba kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Betul? Tapi Tuhan memberikan hukum yang berbeda. Kasihilah sesamamu, seperti dirimu sendiri. Maka jangan lupakan ini. Cara terbaik untuk membuat Tuhan bergerak bagi kita adalah membiarkan Tuhan melihat pergerakan kita buat orang lain. Amin? Anda setuju? Cara terbaik untuk melihat Tuhan bergerak dalam hidup kita, biarkan Tuhan melihat engkau bergerak bagi orang lain. Tuhan memperhatikan itu. Saudara, ingat perkataan Tuhan Yesus tentang pemisahan yang dilakukan oleh anak manusia yang datang dalam kemuliaannya. Dia memisahkan domba dan kambing. Kambing dan domba dipisahkan. Domba di kanan, kambing di kiri. Kalimatnya berkata apa? Di ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu menjawab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Itu kalimat Tuhan Yesus loh. Kalau engkau melakukan sesuatu untuk orang lain sesamamu, engkau tidak melakukan semata-mata untuk dia. Ada yang menikmatinya, pergerakan kita, the invisible God, tetapi visible di dalam perbuatannya kepada kita, yaitu Allah sendiri. Kamu telah melakukannya untuk aku. Maka kalau kita maknai secara harafiah, 1 gelas air minum yang Anda berikan kepada orang yang haus di tengah jalan, engkau sedang memberi minum Tuhan Yesus. Amin. Sedikit berkat yang kau berikan kepada mahasiswa teologi di sekolah teologi sana, engkau sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Karena Tuhan yang membawa dia kepada kita. Dan kita membawa dia kepada Tuhan dengan memberikan apa yang Tuhan kehendaki kita beri. Yang keempat, yang terakhir. Giat dan tekun bekerja untuk Tuhan. Saudara, pemikiran Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan begini. Sama-sama, 1, 2, 3. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan demikian. Istilah bekerja dengan rajin, jangan malas, itu atau jangan kerajinanmu kendor, itu dalam bahasa Yunani menggunakan istilah ini. Saudara tahu binatang slot? Ada film Zootopia. Sudah pernah nonton gak sih? Zootopia itu ada orang di balai kota. Dia minta untuk masuk polisi surat slot pegawainya. Tinggal stempel doang. Dari pagi, sore, udah mau deket nyampe, kantor tutup. Slot, lambat. Di Kalimantan paling banyak binatang itu. Orang udah bakar hutan, dia masih begini.
Kalau dalam kehidupan manusia, ini orang yang phlegmatik, melankolik. Gempa sudah datang, 7,6 skala Richter, orang sudah berhamburan keluar rumah, dia bilang, ada apa? Gempa bro, bahaya bro. Lambat gerakannya, tenang orangnya. Tapi bukan berarti tidak khawatir. Ini orang yang lambat, atau istilah okneros ini bicara tentang orang yang suka menunda-nunda, padahal bisa mengerjakannya dengan cepat. Padahal memiliki kemampuan untuk lebih cepat. Contohnya kalau mahasiswa, ada mahasiswa sini kan? Inilah kaum deadliner. Saya tahu kaum deadliner, ngerjakan tugas paper itu, nantilah belum, deadline-nya belum, masih lama, masih tinggal 2 hari, masih 2 hari, 2 hari itu 48 jam. Tinggal 1 hari masih 24 jam. Ya, itu deadliner. Saya juga kadang-kadang begitu. Ya. Kalau ujian, ini menggunakan metode SKS, sistem kebut semalam. Kalau perlu, biar lebih talk chair, semua jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kemungkinan akan keluar dibakar, diaduk di gelas, diminum. Ketika kita berlambat-lambat, sebenarnya kita sedang mengerugikan bukan hanya diri sendiri, tapi juga pergerakan orang lain, betul enggak? Kalau kita berlambat-lambat, ya, pernah nggak dengar? Kenapa kok terlambat? Aduh, kalau aku datang terlalu cepat juga belum ada orang. Pernah dengar kalimat itu? Ya, ngapain sih buru-buru? Di gereja juga belum ada orang. Sudah lihat? Maka itu cepatlah datang ke gereja supaya ada orang. Siapa Pak? Kaulah orangnya. Sehingga orang lain ketika ditanya kenapa terlambat, kenapa lambat-lambat? Kan sudah ada orang. Itu berarti apa? Sisi yang kedua, dia mengambil keputusan berdasarkan orang lain. Ini nggak punya pendirian. Jadi kalau orang lain terlambat, kau ikut terlambat. Orang lain loncat ke sungai, kau ikut juga. Kan enggak? Harusnya, kenapa kau terlambat? Iya Pak, minggu depan saya lebih cepat lagi. Memang lebih cepat, tapi cuma 2 menit. Terlambat juga. Ya. Ada orang yang datang sebelum 2 berkat. Pentabisan. Sudah hilang sesudah 2 berkat. Pentabisan. Ini namanya tipe jemaat orang halus. Datang tidak kelihatan karena semua orang tutup mata. Pulang tidak kelihatan karena belum amin. Masih Bapak terima kasih. Kata Pendeta Ayub, ini tipe jemaat orang halus. Datang tidak kelihatan, pulang tidak kelihatan. Dia tidak masuk dalam daftar kehadiran. Padahal dia tiap minggu datang. Saudara, bukankah Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi manfaat buat orang lain? Salah satunya adalah jangan menunda-nunda apa yang bisa kita kerjakan. Kalau ditanya kenapa kau nggak melayani? Nantilah Pak, tunggu saya nggak sibuk. Kapan kau nggak sibuk? Nah itu juga Pak. Untuk tidak sibuk, saya pun masih sibuk. Kesibukan saya membuat saya tidak bisa tidak sibuk. Waduh. Aduh Pak, saya belum mapan hidupnya. Kapan kau mapan hidupnya? Karena begitu kau mapan, gaya hidupmu berubah. Perubahan gaya hidup itu membuat engkau menuntut untuk lebih mapan, benar gak? Oh dulu gaji cuma 1 juta cukup. Sekarang gaji sudah 10 juta, nggak cukup. Karena gaya hidup sudah 12 juta. Benar nggak? Maka tidak pernah kita mapan, begitu. Artinya, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita secara pribadi itu akan terus membuat kita tertunda untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan lupa bahwa hubungan horizontal kita dengan orang lain itu berpengaruh secara vertikal dengan Tuhan. Paulus melanjutkan di ayat yang ke-12 dan ke-13. Coba kita baca sama-sama. Bersukacitalah bantulah dalam kekurangan. Nah, ini bicara tentang membantu orang-orang yang perlu kita penuhi kebutuhannya yang kita kenal. Yang secara pribadi kita kenal, atau yang secara pribadi kita tidak kenal, tapi orang percaya. Dalam Alkitab, ini istilahnya adalah hospitality. Ini cocok dalam gereja kita. Orang yang datang ke gereja ini kan orang Kristen kan? Walaupun Anda tidak kenal kan? Inilah yang disebut orang-orang kudus.
Banyak orang kudus yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang tidak mereka kenal. Jemaat nggak kenal, tapi Paulus kenal. Lalu Paulus mengatakan, aku mengenal dia, sambutlah dia. Coba kita baca bukti-buktinya. Dalam Roma pasal 16 ayat 11 dia berkata, aku meminta perhatianmu terhadap siapa? Febe, saudari kita, dia menghubungkan jemaat Roma, yang melayani di Kengkrea. Ayat yang kedua, dia katakan apa? Sambutlah dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi jemaat Roma nggak kenal, yang kenal Paulus. Paulus katakan kepada jemaat Roma, sambutlah orang yang tidak kamu kenal, dia orang kudus. Filipi pasal 2 ayat 29. Sambutlah dia. Siapa? Epafroditus dalam Tuhan, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Jemaat Filipi nggak kenal. Yang kenal siapa? Paulus. Kolose pasal 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari siapa? Aristarkus, temanku. Dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Apa katanya? Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Inilah yang dimaksud Paulus dalam Roma pasal 12. Di ayat yang ke-13 itu, bantulah kebutuhan orang-orang kudus. Yang kamu kenal secara pribadi atau yang tidak kamu kenal. Tetapi dia adalah orang yang percaya. Kalau ada orang baru datang ke gereja ini, pasti dia orang kudus, betul? Orang-orang yang mengenal Kristus maksudnya. Orang yang telah ditebus. Orang yang mengasihi Tuhan, maka dia datang ke gereja. Sambutlah dengan senyuman. Selamat pagi Pak, selamat datang di G3 baru ya. Selamat datang Pak, selamat beribadah. Senang bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Boleh tahu namanya siapa, rumahnya di mana, tinggal di mana? Jangan diinterogasi pula. Sapalah dengan penuh kehangatan dari hati yang paling dalam. Terima kasih Pak sudah datang, senang bisa berjumpa. Kalau semua jemaat memperlakukan orang baru begitu, saya percaya visi 2032, kita bukan hanya 500 tiap minggu. Tapi bisa lebih daripada itu. Amin. Jangan orang datang, orang baru. Biasanya ada 2 gerakan. Ya, gerakan kaum wanita paling banyak. Ini menurut pendeta Raprap. Wah, ibu-ibu itu paling jago, atau wanita paling jago. Gerakannya sederhana, 2 gerakan. Ayo, benar nggak? Nggak ngomong, hospitality-nya. Coba lihat. Kalau laki-laki? Jangan begitu, sapalah semua orang. Ya. Tapi jangan pula diajak ngobrol. Nah, penerima tamu kadang suka saya lihatin di depannya. Halo, apa kabar? Gimana kemarin? Gaji berapa sih gaji? Jangan. Datang, biarkan dia datang. Oh, selamat datang Pak. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu, silakan. Mari saya antar Bapak ke tempat duduk, Ibu ke tempat duduk. Benar nggak? Hospitality. Jemaat G3 harus dikenal di luar sana. Kalau ada orang di luar di Eki sana, kamu tahu nggak gereja G3 yang ada di Ansomon di atas Family Mart itu? Oh, orang yang ramah-ramah itu ya. Kalau saya datang itu senyumannya lebar-lebar. Giginya kelihatan semua. Salamnya begitu tegas sekali dan berkata, God bless you today. Amin. Harusnya begitu. Tapi kalau ditanya, kamu kenal nggak dengan gereja yang ada di atas Family Mart itu? Yang mana ya? Banyak sih orang yang ngumpul depan Family Mart, berisik. Ganggu saya mau masuk ke komini. Ya, suaranya kenceng. Kalau ketawa, nah, itu orang Indonesia tuh. Jangan sampai begitu kan? Hospitality. Tapi menariknya, saudara, tidak berhenti di sini. Ayat yang ke-12 berkata begini, Paulus berkata, dia menjelaskan ada 3 hal perbuatan yang diletakkan di ayat yang ke-12. Perhatikan kalimat ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah. Seolah-olah Paulus mau berkata begini, perbuatan untuk membantu orang kudus akan kekurangan dan kebutuhannya dan menyambut dia dan memberi tumpangan, didahului dengan ayat ini. Emang ada apa maksudnya Pak? Ini 3 situasi yang terjadi dalam kehidupan kita yang biasa, benar nggak? Ada situasi penuh dengan keteguhan, penuh pengharapan, penuh kecukupan. Tapi ada situasi di mana kita sesak, bergumul, menangis.
Tapi ada di mana kita sedang berharap menantikan sesuatu dalam doa kita. Tapi Paulus mengatakan di ayat yang ke-13, dari 3 kondisi ini, ada 3 sikap yang harus kita lakukan. Tetapi sekalipun 3 kondisi itu kita alami, baru dia mulai dengan kata apa? Bantulah dalam kekurangan. Apa maksudnya? Dalam melakukan, dalam memutuskan untuk membantu orang yang kekurangan, untuk mengusahakan memberikan tumpangan, untuk berbuat baik, hospitality buat orang lain, tidak tergantung situasi dan kondisi. Wajahmu sekalipun menangis di rumah, datang ke gereja, berikan senyuman yang terbaikmu, karena engkau mengasihi saudara-saudaramu, dan engkau sedang mau menyembah Tuhan secara serius. Datanglah dengan pengharapan, sekalipun hatimu sedang menangis, betul? Itu bukan memakai topeng, Pak, enggak. Karena engkau mengasihi jemaatnya, mengasihi Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh tulus. Amin. Sapalah orang dengan penuh ketulusan. Ketika engkau bergumul dan menantikan suatu, Tuhan katakan kalau mau berdoa, berdoalah dalam ruang yang tersembunyi. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu, betul? Nah, saudara, artinya apa? Sekalipun kondisi di dalam situasi yang demikian sesak, sulit, seret, sakit, tidak boleh jadi penghalang. Kita menjadi orang yang dapat membantu orang lain. Benar? Ingat, kalau kita gagal mengasihi secara horizontal, maka kita sedang menghalangi perbuatan Tuhan yang vertikal. Sekali lagi, kalau kita mengasihi, yang pertama, jangan mengasihi dengan topeng. 2, ikatan keluarga yang kuat. 3, dan yang keempat, kiat membantu pekerjaan Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen seperti ini. Banyak orang Kristen merasa seperti Tuhan. Saudara, 5 roti dan 2 ikan itu adalah mujizat, benar ya? Ini mujizat. Mujizat itu artinya Tuhan mengabaikan, mengesampingkan hukum-hukum natural yang terjadi secara natural. Kan mana mungkin 5 roti 2 ikan bisa jadi bertambah secepat itu tanpa ada hukum supernatural. Hukum alam yang natural itu dikesampingkan oleh Tuhan, maka ada mujizat. Tetapi orang Kristen seringkali berdoa ingin mujizat. Tuhan, kesampingkanlah semua yang natural, berikanlah sesuatu yang supernatural. Tetapi dia tidak mau melakukan yang natural. Apa itu? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu harusnya natural. Mencintai sesama, itu harusnya natural. Kalau yang natural kita abaikan, lalu kita minta sesuatu yang supernatural, itu namanya tidak adil dong, benar? Maka, doa seperti itu tidak bisa diterima. Karena Tuhan berkata apa hukumnya? Hukum natural dulu, baru kamu secara natural akan mendapatkan apa yang telah kamu lakukan secara natural. Berilah, maka kamu akan diberi. Nah, kalimat selanjutnya baru supernatural, benar nggak? Kalau engkau setia melakukan yang natural, yang supernatural itu dapat kamu nikmati. Padat, digoncang, tumpah, dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara, apa kesimpulan kita hari ini? Kalau semua kita lupa dari apa yang sudah kita pelajari 1 jam ini, mari kita ingat 4 hal ini. Mari mengasihi tanpa topeng. Hari ini kita belajar ciri kehidupan seorang Kristen yang sesungguhnya. Milikilah ikatan keluarga yang kuat. Inilah keluarga kita. Sadarlah, kalau Tuhan memberkatimu, itu untuk memberkati orang lain, bukan hanya dirimu. Dan yang terakhir, giat dan tekunlah bekerja untuk Tuhan. Bersyukur pada Tuhan yang memberikan kita gereja, di mana kita bisa belajar hidup dalam kekristenan. Mari hidup sebagaimana Tuhan menginginkan kita hidup. Menjadi Kristen yang sesungguhnya. Genuine Christian life. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mohon kiranya campur tangan Tuhan memampukan kami untuk bisa dapat mengerti firman-Mu, kebenaran-Mu yang kami renungkan bersama-sama.
Tuhan, kami sadar hidup kami tidaklah sempurna. Ada banyak kelemahan dan keterbatasan. Tapi tolong kami supaya tidak bersembunyi di balik itu semua. Kami berjuang dengan sekuat tenaga, dengan pimpinan Roh Kudus. Kami melakukan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Tuhan, biarlah kami menyadari betapa beruntungnya kami karena kami memiliki komunitas. Gereja yang Tuhan berikan. Firman yang Tuhan boleh kumandangkan di saat banyak orang bergumul merindukan firman. Tidak memiliki gereja, Tuhan memberikan kepada kami. Tolong jangan biarkan kami taken for granted. Menyia-nyiakan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma kepada kami. Berikan kesadaran kepada kami untuk bisa melakukan firman Allah ini. Dengarlah permohonan kami Tuhan. Peliharakanlah jemaat-Mu yang bergumul hari ini, yang sedang meneteskan air mata, yang tengah bergumul karena pergumulan pribadinya, pernikahannya, keluarganya, relasinya dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan mertua, yang bergumul dengan kesehatan, sakit penyakit. Jamalah Tuhan. Berikanlah kesembuhan. Untuk semua saudara yang tengah mengalami kekurangan, Tuhan cukupkanlah, peliharakanlah sampai Tuhan memberikan segala sesuatu yang diperlukan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesetiaan dan keseriusan kepada setiap anak-anak-Mu untuk tetap bergantung pada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus Chandra, Ibu Ellen yang masih terus berjuang untuk kesehatannya, Bapak Stephen Sunarno yang baru saja melewati operasi pada hari Kamis yang lalu, Dexter yang mengalami kelemahan tubuh, Ibu Rosita yang juga mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkanlah, berikanlah kekuatan untuk menanggung rasa sakit sampai Tuhan memberikan kesehatan. Mampukanlah untuk tetap memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Natasha Yosua, pimpinlah beberapa hari ke depan akan mendekati proses persalinan. Tuhan sertai proses persalinannya. Tuhan jaga lindungi dalam kehamilannya saat ini. Juga masih harus melayani, masih harus juga melakukan aktivitasnya seperti biasa. Tuhan yang boleh memeliharakan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, jemaat-Mu, keluarga kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Bersyukur untuk Loren, Erika Sihombing, Ian Permana, Anita Johanna Marpaung, Stephanie Ilham, Denny Permatasari Panjaitan, Bapak Doni Ricardo, Esra Jonathan, Absalom Stefan Sinaga, maupun seluruh jemaat yang mungkin luput dari perhatian kami. Berkatilah mereka Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Peliharakanlah mereka seperti Tuhan memeliharakan di waktu yang dilaluinya. Berikan kemampuan untuk bisa berjalan lebih baik di tahun yang baru yang Tuhan karuniakan ini. Detik demi detik, dari waktu ke waktu, boleh tetap melangkahkan kakinya, keputusannya untuk bisa di dalam hikmat Allah. Tuhan sertailah dengan limpah dan mampukanlah mereka untuk hidup benar di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengingat untuk seluruh jemaat Tuhan yang percaya maupun yang belum percaya di daerah Ishikawa yang terdampak gempa dan mengalami bencana alam. Hari ini mungkin ada yang masih tidak bisa kembali ke rumahnya karena hancur. Tolong Tuhan pimpin mereka. Tolong mereka supaya mereka bisa mengingat kemurahan Tuhan. Melalui situasi ini mereka juga belajar bahwa Allah yang maha hidup itu, yang memiliki kehidupan mereka, Allah juga akan memeliharakan hidup mereka. Tolong pemerintah untuk bisa membantu mereka, menolong mereka untuk bisa ambil bagian mengurangi beban mereka. Dan Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja. Biar nama Tuhan dipermuliakan melaluinya, Tuhan cukupkan segala keperluannya. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami, secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, saya serahkan